Halo semuanya, kembali lagi di review novel misteri thriller yang cukup ramai diperbincangkan oleh banyak pembaca beberapa waktu yang lalu nih. Dan akhirnya aku punya kesempatan untuk baca buku ini di bulan Februari yang lalu. Dan di video kali ini aku akan menunjukkan impresi dan juga bagaimana ratingku terhadap novel yang satu ini. Sesuai dengan judul dan juga thumbnail, di sini aku mau membahas tentang One of Us is Lying atau judul terjemahannya itu Jadi Satu Pembohong yang ditulis oleh Karen M. McManus. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke review dari novel yang satu ini. Novel ini bercerita tentang 5 orang murid yang terkena detensi atau hukuman karena ketahuan membawa ponsel di sebuah kelas yang mengharuskan mereka itu nggak bawa ponsel. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menjalani hukuman tersebut gitu kan. Dan salah satu dari mereka yang bernama Simon tewas di tempat setelah minum air. Polisi menemukan bahwa terdapat minyak kacang pada gelas yang dipakai Simon, sementara Simon ini memiliki alergi terhadap kacang gitu. Tentu saja keempat siswa yang tersisa itu jadi tersangka utama karena siapa lagi gitu kan yang ada di ruangan yang sama dengan Simon, karena siapa lagi gitu kan yang ada di ruangan selain mereka. Apa sih ngomong apa sih? Tentu saja keempat siswa yang lainnya menjadi tersangka utama karena siapa lagi gitu kan yang ada di ruangan yang sama dengan Simon di hari Simon itu tewas. Akhirnya penyelidikan pun dimulai, wawancara juga dilakukan gitu kan seiring berjalannya waktu, dan masing-masing keempat anak yang tersisa itu kayak semacam punya privilege lah untuk menyewa pengacara yang terbaik yang bisa mereka yang bisa mereka sewa gitu untuk menunjukkan bahwa mereka ini memang nggak bersalah. Namun seiring penyelidikannya itu berjalan, ternyata masing-masing dari mereka ini kayak punya rahasia gitu yang berusaha mereka tutupi dari publik. Dan di sini kita akan mengikuti kisah polisinya juga ya. Apakah polisi mampu menemukan siapa dalang di balik tewasnya Simon? Kamu bisa baca sendiri di novelnya. Di sini sekarang aku mau mulai untuk mereview dari narasinya. Di sini untuk narasinya itu dituturkan dari sudut pandang orang pertama dari masing-masing keempat anak yang tersisa, yaitu Bronwyn, Eddie, Cooper, dan Nate. Masing-masing dari mereka ini kayak punya latar belakang yang beda-beda gitu, sehingga kita akan tahu nih gimana mereka itu dibesarkan, bagaimana karakternya, dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka setiap harinya. Awalnya aku cukup dibuat bingung gitu kan, karena lengah untuk menyadari gitu, aku ini sedang ngikutin POV-nya siapa gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa dibuat terbiasa dengan bagaimana pergantian POV tersebut. Kemudian untuk pemilihan diksinya dari penulis, ini menurut aku cukup enak untuk dibaca dan kayak terasa deskriptif dan juga luas gitu. Selanjutnya di sini untuk alurnya, aku sendiri bisa bilang alurnya itu maju mundur, dimulai dengan bagaimana detensi itu dilaksanakan yang akhirnya mengumpulkan kelima murid tersebut. Nah, di bagian-bagian awal nih kita bisa melihat gitu kan bagaimana penulis mampu merangkai kata sedemikian rupa sehingga pembaca ini tuh kayak bisa tersedot lah ke ceritanya. Ditambah dengan tewasnya salah satu mereka yang membuat cerita ini kayak makin wait, ini kenapa nih gitu. Terus bisa aku bilang sebenarnya ceritanya tuh sangat struktural ya, seolah-olah semuanya itu emang udah direncanakan gitu dengan matang-matang dan dengan hati-hati. Karena penuturan dari satu tokoh ini bisa jadi saling nyambung gitu kan dengan penuturan tokoh yang lain, dan itu cukup mulus menurut aku gitu kan di dalam novel yang satu ini. Sekarang untuk tokoh-tokoh di dalam buku ini tentu saja ada banyak banget ya. Selain keempat tokoh utamanya itu, kita akan diperkenalkan dengan hampir the rest of the school alias seantero sekolah. Dan kita juga akan diperkenalkan dengan keluarga masing-masingnya anak-anak ini gitu kan. Ada 4 anak yang jadi tersangka utama, terus kita akan mengikuti empat-empatnya keluarganya gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih beberapa tokoh-tokoh yang pernah dijahati sama Simon lewat berita-berita yang pernah dia up di website pribadinya. Oh ya, ini aku kayaknya nggak terlalu banyak yang diomongin. Jadi sebenarnya si Simon ini tuh kayak punya website gitu, kayak semacam blog lah. Dimana di situ isinya emang cuman gosip alias keburukan alias rahasia dari beberapa murid-murid di sekolahnya. Tapi sayangnya itu bersifat fakta alias emang benar-benar terjadi gitu. Tapi jatuhnya tuh kayak bongkar aib gitu loh, Pak. Jadi makanya kenapa banyak yang kurang suka sebenarnya sama si Simon ketika Simon ini tuh masih hidup.
kalau menyoroti 4 tokoh utama kita, jujur aku bisa merasakan masing-masing dari mereka ini emang cukup suspicious lah, alias mencurigakan. Karena di beberapa tindakan tuh mereka seolah-olah seperti pelaku dari tewasnya Simon gitu. Tapi terkadang aku kayak nggak jadi nuduh gitu, paham nggak sih? Jadi kayak, oh kayaknya bukan deh. Oke, ini sebenarnya aku tuh pribadi sudah merencanakan untuk membuat video lain gitu ya, yang membahas tentang masing-masing tokoh yang ada di dalam One of Us is Lying ini. Tapi memang itu sifatnya akan lebih ke spoiler sih ya. Jadi buat kamu yang sudah baca, mungkin kamu bisa tungguin aja untuk videonya itu yang akan mengeluarkan unek-unekku untuk masing-masing tokoh yang ada di dalam situ. Kalau disuruh milih dari 4 tokoh yang tersisa, aku kayaknya akan memilih Bronwyn karena bagaimana dirinya ini ternyata cukup dikenal sebagai sosok yang ambisius dalam akademik, somehow bikin aku kagum. Terlebih dia itu juga memwishlistin gitu atau memperjuangkan untuk masuk ke Yale University, yang mana itu juga jadi salah satu universitas impian aku juga. Sekarang untuk hal yang aku suka dari novel ini, yang pertama yaitu bagaimana penulisnya bisa menyedot pembaca mengikuti ceritanya. Sebenarnya ceritanya itu mulai seru ketika Simon itu tewas, yang membuat pembaca mulai merasa panik dan deg-degan. Kemudian aku juga suka dengan pemilihan diksinya yang terkesan belak-belakan dan deskriptif. Lagi-lagi, entah kenapa aku tuh suka banget sama gaya bercerita yang kayak gitu. Ada yang kayak gini juga nggak sih? Dan yang terakhir aku juga suka dengan bagaimana dimasukkannya unsur drama seputar anak sekolah di sini, yang mana memang masalah-masalah itu adalah masalah yang sedang dialami sama anak-anak yang remaja gitu, paham gak sih? Dan berhubung masa remaja aku juga nggak jauh-jauh amat dari waktu sekarang, di beberapa poin aku merasa relate dan emang iya sih kayaknya emang kayak gitu semua yang dialami gak sih, paham gak sih? Meanwhile, untuk hal yang aku kurang suka kayaknya itu berhubungan dengan ekspektasi aku sih ya, dan ini juga akan dibahas di video yang selanjutnya. Mungkin kamu yang mengharapkan plot twist yang bombastis gitu kayaknya akan kecewa setelah baca novel ini. Aku sendiri merasa novel ini tuh at some point cukup menipu judulnya ya, karena aku kira tuh kita akan mencari dari 4 anak yang tersisa ini siapa yang membunuh Simon gitu kan. Tapi ya begitulah, aku juga terasa tertipu gitu kan setelah aku membaca bagian yang menuturkan hal tersebut. Kayak langsung bilang, hah gitu doang ternyata, astaga gitu. Mungkin hal ini dirasakan juga oleh pembaca yang lain kali ya. Dan aku sendiri akan menuangkan unek-uneknya itu di video yang selanjutnya aja. Dan ini untuk poin terakhir yaitu rating. Sayang banget jujur ya, tadinya tuh aku mau kasih rating 5. Tapi ketika aku sudah membaca di atas halaman 200, lama-lama makin turun, sampai akhirnya aku cuma bisa kasih fix rating untuk novel ini cuma 3 dari 5 bintang aja. I'm so sorry. Nah ini buat kamu yang suka sama novel-novel yang adult dengan setting tempatnya tuh di sekolah dan juga budaya Amerika, boleh banget coba untuk baca novel yang satu ini. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel One of Us is Lying karyanya Karen M. McManus, atau judul terjemahannya itu Jadi Satu Pembohong. Mungkin buat kamu yang udah baca juga boleh tulis ya, apakah kamu juga setuju sama opiniku atau malah menurut kamu bagus banget. Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah!